Coba kalian bayangin, di balik keramainya kehidupan kita sehari-hari, pasar yang selalu padat, kampung yang nggak pernah benar-benar tidur, jalanan kota yang dipenuhi orang lalu lalang, ada kisah kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Kisah tentang sosok-sosok dengan wajah biasa, hidup di tengah masyarakat seperti orang pada umumnya, tapi menyimpan sisi gelap yang nggak pernah benar-benar terlihat. Mereka ngobrol dengan tetangga, ikut kegiatan warga, bahkan terlihat seperti orang baik. Tapi di balik semua itu, ada cerita yang jauh lebih menyeramkan dari apapun yang bisa kita bayangkan. Cerita ini benar-benar terjadi dan tercatat dan sampai sekarang masih bikin merinding kalau dibahas. Di video kali ini kita bakal masuk ke 5 kisah nyata 5 pelaku kejahatan paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah negeri ini. Cerita yang bukan hanya gelap tapi juga menunjukkan betapa misterius rumitnya sisi manusia. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, boleh banget tekan tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Santai aja, anggap sebagai bentuk dukungan biar channel ini bisa terus jalan. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa, kita intro dulu. Kisah pertama datang dari Sumatera Utara, namanya Ahmad Suraji, seorang dukun yang cukup dikenal di kampungnya. Dari luar, dia seperti orang biasa, tenang, kalem, tidak menonjol. Banyak orang datang padanya untuk pengobatan atau ritual. Tapi siapa sangka selama lebih dari 10 tahun dia menyembunyikan rahasia kelam. Suraji mengaku pada polisi bahwa dia pernah bermimpi didatangi arwah ayahnya. Dalam mimpi itu, ayahnya menyuruh dia membunuh banyak wanita agar ilmunya menjadi kuat. Dan anehnya, Suraji menganggap mimpi itu sebagai perintah. Satu persatu, wanita yang datang meminta tolong justru dijadikan korban. Mereka dibawa ke kebun tebu, dicekik lalu dikubur dengan setengah badan. Keluar dari tanah, sebuah ritual yang menurut Suraji akan mengalirkan kekuatan kepadanya. Pada akhirnya, polisi menemukan 42 kerangka di kebun itu. Warga yang dulu percaya padanya langsung tidak bisa menerima kenyataan. Orang yang mereka anggap penyembuh ternyata adalah satu pembunuh berantai paling sadis dalam sejarah Indonesia. Kasus berikutnya jauh berbeda tapi tidak kalah mengerikannya, namanya Bekuni atau lebih dikenal sebagai Babe. Dari luar, Babe tampak seperti pria sederhana, tapi masa kecilnya penuh kekerasan, pelecehan, dan trauma yang akhirnya berubah menjadi obsesi menyimpang. Korban Babe adalah anak laki-laki jalanan, anak-anak yang hidup tanpa keluarga, tidak ada tempat tinggal, dan tidak punya siapa-siapa. Babe memanfaatkan kelemahan mereka, mengajak makan, memberi tempat tidur, seolah peduli, lalu melakukan tindakan yang sangat brutal. Sebagian korban disiksa, dilecehkan, bahkan ada yang dimutilasi. Jumlah korbannya diperkirakan mencapai belasan orang. Yang bikin makin tragis adalah kenyataan bahwa anak-anak jalanan ini hampir tidak punya perlindungan. Mereka hilang dan sering tidak ada yang mencari. Kasus ini membuka mata publik bahwa kekerasan terhadap anak-anak jalanan bukan hal sepele, dan bahwa pelaku kejahatan bisa aja orang yang kelihatan lemah lembut, bahkan penyayang. Kisah ketiga datang dari Jawa Timur, namanya Ferry Idan Rehersiansyah, tapi lebih dikenal sebagai Rian Jombang. Orang-orang yang mengenalnya bilang, Rian itu ramah, suka menolong, dan pandai bernyanyi. Nggak ada yang menduga bahwa belakang rumahnya menyimpan belasan mayat manusia. Dalam kurun waktu sekitar 2 tahun, Rian menghabisi 11 korban. Motifnya bervariasi, kecemburuan, konflik pribadi, sampai masalah hubungan asmara. Yang bikin kasus ini jadi sorotan nasional adalah salah satu korbannya yang tubuhnya ditemukan dalam kondisi termutilasi. Potongan tubuh ditemukan dalam tas dan dibuang di pinggir jalan, sementara beberapa korban lain dikubur di halaman rumah orang tuanya sendiri. Saat menyadari apa yang dilakukannya, masyarakat sempat sulit percaya. Masa sih Rian yang suka nyanyi itu? Tapi bukti tidak bisa dibantah. Yang paling mengagetkan lagi, ketika ditangkap, Rian justru tampak sangat tenang, bahkan beberapa kali menyanyi di depan wartawan, seolah tidak punya beban atas apa yang dia lakukan.
Nama aslinya Siswanto, tapi dia dikenal sebagai Robert Gedek. Kasus ini terjadi di tahun 1990-an dan sampai sekarang masih jadi salah satu cerita kriminal paling gelap di Jakarta. Korban Robert Gedek adalah anak-anak laki-laki sama seperti Babe. Sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu dan sering berkeliaran di jalan. Robert Gedek punya perilaku menyimpang. Dia menculik korban, menyiksa, melecehkan, lalu membunuh mereka dengan cara yang sangat keji. Beberapa laporan polisi menyebutkan bahwa dia bahkan menyimpan potongan tubuh korban sebagai koleksi. Total, ada 12 anak yang menjadi korban. Yang membuat kasus ini sulit dilupakan adalah bagaimana ia melakukan semuanya di tengah kota Jakarta. Tempat yang padat, ramai, tapi ternyata tetap bisa menyembunyikan kengerian semacam ini. Kasus terakhir datang dari Surabaya, berbeda dari kasus sebelumnya yang pelakunya laki-laki. Kali ini pelakunya seorang perempuan bernama Astini Sumiasi atau biasa disebut Bu Astini. Awalnya, dia dikenal sebagai ibu rumah tangga biasa yang juga suka meminjamkan uang. Tapi ketika dia merasa terdesak oleh masalah utang piutang, konflik mulai muncul dengan para tetangganya. Dan di titik itulah sisi gelapnya muncul. Antara tahun 1992 sampai 1996, Astini membunuh 3 wanita, semuanya orang yang punya urusan keuangan dengannya. Setelah membunuh, tubuh korban dipotong-potong, dimasukkan ke karung lalu dibuang ke sungai atau tempat sampah di Surabaya. Kejahatan ini baru terungkap setelah warga menemukan potongan tubuh manusia mencurigakan. Penyelidik mengarah ke Astini dan semua kebusukan itu akhirnya terbongkar. Kasus ini mengejutkan karena sangat jarang ada pembunuh berantai perempuan di Indonesia. Apalagi dengan tingkat kekejaman seperti itu yang dilakukan si Bu Astini. Dari 5 kisah ini, kita bisa lihat satu hal yang sering terlupakan. Pelaku kejahatan tidak selalu terlihat seperti orang jahat. Mereka bisa aja seorang yang dihormati masyarakat, seperti dukun yang dipercaya menyembuhkan orang, atau pria pendiam yang dikenal suka membantu anak-anak jalanan, atau bahkan seorang ibu rumah tangga biasa kelihatannya tidak punya alasan untuk melakukan kekerasan. Apa yang tampak dari luar seringkali tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seseorang. Dan lebih dari itu, di balik setiap kasus selalu ada korban manusia yang punya keluarga, punya harapan, dan punya masa depan yang seharusnya tidak berakhir secepat itu. Cerita-cerita seperti ini bukan untuk menakut-nakuti, tujuannya bukan untuk menghakimi atau mengulang luka lama, tapi sebagai pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi kapan aja di tempat yang tidak kita duga dan dilakukan oleh orang yang tidak pernah kita sangka. Dan sebelum video ini berakhir, aku juga ingin menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dan penyampaian pengambilan sumber atau detail yang mungkin tidak sepenuhnya akurat. Semua cerita dihadirkan berdasarkan catatan yang tersedia dan tentu saja bisa ada keterbatasan informasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah yang terjadi. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.